Iman kepada malaikat dan makhluk goib lainnya seperti jin, iblis dan setan. Akidah Akhlak kelas 7. Friendly. MTS Negeri 5 Wonogiri. Dan, ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 33. Pengertian iman kepada malaikat dan makhluk goib lainnya seperti jin, iblis dan setan. Pengertian iman kepada malaikat Allah. Malaikat sebagai makhluk rohani yang bersifat goib. Mereka diciptakan Allah dari nur, cahaya. Karena sifatnya goib, maka malaikat tidak dapat dilihat, didengar, atau diraba. Malaikat disucikan Allah dari nafsu hayawaniyah, terhindar sama sekali dari keinginan-keinginan hawa nafsu, dan jauh dari segala perbuatan dosa. Adapun inti beriman kepada malaikat ialah mempercayai keberadaannya sebagai makhluk goib ciptaan Allah, serta meyakini jenis-jenis tugas yang diamanahkan kepadanya. Dalil tentang malaikat, jin, iblis dan setan. Dalil tentang adanya malaikat. Kalian bisa mendapatkan pengetahuan tentang malaikat melalui dalil-dalil dalam Al-Quran. Allah telah memberikan petunjuk tentang adanya malaikat di dalam Al-Quran antara lain dalam Surat Al-Hijr ayat 30, Surat At-Tahrim ayat 6, Surat Al-Anbiya ayat 20, Surat An-Nahl ayat 49, Surat At-Tahrim ayat 6, Surat Al-A'raf ayat 206 dan Surat Al-Ahzab ayat 43. Dalil tentang adanya jin. Berbeda dengan malaikat yang selalu taat kepada Allah, jin adalah makhluk gaib ciptaan Allah yang memiliki sifat seperti manusia, ada yang beriman dan ada yang kafir. Ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 27, Surat Al-Hijr ayat 26-27, Surat Al-Ahqaf ayat 29, Surat An-Naml ayat 17, Surat Fussilat ayat 25, Surat Az-Zariyat ayat 56 serta Surat Al-Kahfi ayat 50 tentang jin kafir. Dalil tentang iblis dan setan. Iblis dan setan merupakan makhluk yang membangkang dan tidak mau taat dengan perintah Allah. Mereka dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, Surat Al-A'raf ayat 12, Surat Al-A'raf ayat 16-17, Surat An-Nisa ayat 120 dan Surat An-Nur ayat 21. Tugas dan sifat-sifat malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Nama dan tugas-tugas malaikat. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki kepada seluruh makhluk, menimbang hujan, angin dan juga bintang-bintang. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Malaikat Israel atau Malakul Maut bertugas mencabut nyawa. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas memeriksa amal manusia di alam barzakh. Malaikat Rakib dan Atid bertugas mencatat amal baik dan buruk manusia. Malaikat Malik bertugas menjaga dan mengendalikan api neraka. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Sifat-sifat malaikat. Selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Suci dari sifat-sifat manusia dan jin, seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya. Selalu takut dan taat kepada Allah. Tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkannya. Mempunyai sifat malu. Bisa terganggu dengan bau tidak sedap, anjing dan patung. Tidak makan dan minum. Mampu mengubah wujudnya. Memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Jin, iblis dan setan. Pengertian jin, iblis dan setan.
Kata jin berasal dari bahasa Arab yang artinya menutupi atau merahasiakan. Yang dimaksudkan adalah bahwa jin tertutup dari panca indera. Jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat. Ia diciptakan dari api. Jin dibedakan menjadi dua, yaitu jin kafir, yaitu jin yang membangkang terhadap perintah Allah. Jin muslim, yaitu jin yang mengakui tentang keesaan Allah. Adapun kata iblis berasal dari bahasa Arab, yaitu iblas, artinya putus asa, yaitu putus asa dari rahmat atau kasih sayang Allah. Sedangkan kata setan berasal dari bahasa Arab, yaitu syaitona, yang artinya jauh. Maksudnya adalah setan itu sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dari keburukan atau kejahatan. Iblis dan setan adalah makhluk dari golongan jin yang diciptakan Allah dari api. Setiap saat menggoda dan mengajak manusia dalam kemaksiatan. Iblis adalah makhluk yang pertama kali mengingkari perintah Allah. Setan identik dengan iblis dengan menyandang nama setan, dan tidak hanya membangkang terhadap perintah Allah sebagaimana yang dilakukan iblis, tetapi juga menggoda manusia. Sifat-sifat dan perilaku jin, iblis dan setan. Sifat-sifat jin tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Diciptakan dari api yang sangat panas. Ada yang mengakui keesaan Allah dan ada pula yang membangkang perintah Allah. Perilaku jin. Jin juga diperintahkan oleh Allah untuk menerima syariat Islam sebagaimana yang diperintahkan kepada manusia. Menurut sebagian ulama, rupa, tabiat, kelakuan, dan perangai jin mirip manusia. Karena jin juga seperti manusia, mereka pun ada yang baik dan yang jahat. Ada yang muslim dan yang kafir. Dan jin juga memiliki tingkatan iman, ilmu, dan amalan tertentu berdasarkan keimanan dan amalan mereka kepada Allah. Sifat iblis dan setan tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Diciptakan dari api yang sangat panas. Angkuh dan sombong sebagai sifat dasar dari setan atau iblis. Selalu membangkang terhadap perintah Allah. Tidak mati sebelum datangnya hari kiamat. Perilaku iblis dan setan. Mengingkari perintah Allah dan tidak mau menghormati Adam, tetapi juga berusaha menggoda Adam dan Hawa memakan buah terlarang. Menghendaki agar manusia menempuh jalan yang sesat, serta menggoda manusia agar menyeleweng dari petunjuk Allah. Setan atau iblis senang jika manusia hidup menderita. Dia akan membinasakan dan menggoda Adam beserta seluruh keturunannya, yaitu golongan manusia, sampai hari kiamat. Hikmah beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Mengenal keagungan Allah, kekuatannya, dan kekuasaannya. Dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Syukur kepada Allah atas perhatiannya terhadap manusia sehingga memberi tugas kepada malaikat untuk mengawasi, mencatat amal-amal, dan berbagai kemaslahatan lainnya. Kita jadikan contoh sifat malaikat yang disiplin dan ikhlas melaksanakan perintah Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Lalu, merupakan motivasi, pendorong, bagi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan jahat, sebab malaikat senantiasa mencatat perbuatan kita. Lebih hati-hati dan waspada dalam kehidupan ini. Sebab musuh yang nyata bagi manusia akan selalu menjerumuskan ke jurang kesesatan. Selalu berjalan di jalan Allah, jangan sampai mengikuti jejak langkah setan yang terkutuk. Demikian tadi adalah sedikit pengetahuan tentang iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.